Halo teman writers, hari ini kita akan bedah osteoarthritis. Seperti biasa di channel ini kita akan breakdown semua unsur-unsur di dalam buku yang kita bedah di sini. Nanti ada dua hal yang bisa kita dapati. Yang pertama jalan ceritanya, yang kedua kita cari teknik kepenulisan yang dipakai oleh penulisnya. Udah gitu kita cari juga kelebihannya apa, serta juga sesuatu yang bisa kita maksimalkan. Pokoknya nanti pada intinya ujung-ujungnya itu untuk improve atau meningkatkan skill menulis kita ya teman-teman. Ini buku kedua dari edisi bedah novel belajar nulis novel-novel keluaran Tat Akbar, yaitu Tantangan AT Press, tantangan menulis selama 1 bulan yang diselenggarakan AT Press pada tahun 2020 kemarin. Nah, kita sudah bahas buku pertamanya di sini. Nah, pemenang pertamanya ini ya, dan ini adalah merupakan pemenang kedua dari tantangan menulis selama 1 bulan itu. Nah, judulnya adalah seperti aku katakan tadi, Osteoarthritis. Nah, ini ditulis oleh Dimas Aditya dan tentu saja terbit di AT Press. Nah, kita akan bahas sedikit book performance-nya. Di sini teman-teman bisa lihat desain covernya sangat unik ya, dan ini tentu saja masih punya benang merah dengan pemenang pertamanya kemarin. Jadi desainnya ini sangat unik, aku suka sekali, dan ini mengambil warna biru, mungkin karena ini merupakan fiksi ilmiah ya, jadi mengangkat warna biru gitu di sini. Nah, kemudian kita akan bicarakan layoutnya. Kalau misalnya teman-teman lihat layoutnya di sini cukup rapi ya. Hanya saja mungkin aku menemukan beberapa seperti tanda penghubung gitu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Mungkin sebenarnya ini lewat dari screening ya, screening akhir. Jadi mungkin ini tujuannya sebenarnya untuk menghilangkan yang disebut dengan white river ya. Tapi mungkin kan terjadi pergeseran-pergeseran gitu waktu layouting, ada nih kata yang dipisahkan oleh kata penghubung ya. Mungkin yang seharusnya untuk dibuat enter ke baris yang baru, tapi ini ternyata masih dalam satu baris. Nah, banyak hal seperti itu di sini. Itu saja ya kayaknya yang di dalam layout. Selebihnya rapi semua, dan bahan bukunya, kertasnya, aku pikir memiliki kualitas yang sangat baik ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan AT Press dan ingin terbit di sana, ingin berkegiatan di sana juga, langsung aja ke media sosial mereka yang semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Nah, bagi teman writers mungkin yang ingin langsung berdiskusi nih dengan penulisnya Dimas Aditya mengenai nanti novel ini, Osteoarthritis ini, langsung juga ya ke media sosial penulisnya, juga sudah aku letakkan di description box. So, Osteoarthritis ini bercerita tentang Einstein, bukan Einstein, seorang fisikawan teoretis terkenal itu ya, yang tersohor itu. Fisikawan juga, ilmuwan juga, hanya saja Einstein ini hanyalah seorang penggemar berat dari Albert Einstein ya. Jadi dari ejaan namanya saja memang sudah berbeda ya. Kalau Albert Einstein ya, pelafalan Jermannya ya kan, Einstein. Nah, itu pakai huruf E dua-dua ya kan. Kalau misalnya yang ini Einstein yang di belakangnya itu pakai A, jadi memang ejaannya juga sudah berbeda. Jadi intinya si Einstein ini dia itu sangat tergila-gila atau terobsesi atau bahkan berambisi untuk mengembangkan teknologi itu ya, mesin penjelajah waktu. Nah, pada suatu hari si Einstein ini menerima paket yang isinya itu jari manusia, dan jari-jari ini adalah jari dari 8 sahabatnya yang hilang pada Maret 2020. Nah, herannya lagi paketnya ini sampai padanya itu pada tahun 2050, dan keadaan jarinya itu tidak busuk sama sekali, masih sangat segar gitu. Nah, inilah yang memicu dia untuk kembali ke tahun 2020, karena ternyata itu bukan hilang yang biasa, bisa jadi teman-temannya itu dibunuh, dan kalau misalnya dia kembali sebelum Maret 2020 bisa jadi dia menyelamatkan para sahabatnya itu. Nah, namun ada seorang karakter yang bernama Dalton. Jadi si Dalton ini adalah, kalau menurut si Einstein, dia itu adalah asistennya gitu ya, asisten pribadinya gitu. Jadi ada sesuatu yang diketahui Dalton. Dan apa pula hubungan dari dua karakter ya, yang satu adalah pensil, yang satu adalah kacamata si Einstein terhadap semua pergerakan Einstein. Jadi apa sebenarnya yang diketahui Dalton, diketahui si pensil, diketahui si kacamata, tetapi sama sekali tidak diketahui oleh Einstein. Ya, penasaran? Yuk kita lanjut.
Ceritanya kalau aku bilang sangat luar biasa sekali ya. Jadi ketika aku membacanya ini sampai pingin aku nanya-nanya nih sama Mas Dimas Aditya, bagaimana sih cara mengembangkan ide sehingga bisa begini kerennya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung bertanya, bisa langsung aja bertanya ya kepada Mas Dimas Aditya ini. Nah, karena idenya menurut aku sangat unik sekali dan penggalian idenya juga sangat keren sekali. Kemudian ide yang sangat unik ini dieksekusi dengan plot yang sangat bagus pula ya. Jadi ini menurut aku adalah penyusunan plot yang sangat rapi dan yang sangat seru sekali dan yang sangat kreatif sekali gitu ya teman-teman. Jadi sebagai gambaran penyusunannya itu per babnya itu dia bergantian. Jadi ada sudut pandang dari si Einstein dengan menggunakan yang first person dan juga third person. Udah gitu bergantian dengan sudut pandang karakter pensil dan kacamata ini tadi ya, yang secara kenormalan memang tidak bisa berbicara, tetapi secara logika dan kenormalan memang tidak bisa berbicara, tapi disitulah uniknya. Jadi ada dialog antara si pensil dan kacamata, dan paling unik lagi di sini menggunakan point of view orang kedua atau second person. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan second person atau sudut pandang orang kedua di bukunya nanti, bisa Ostia 20 ini dijadikan referensi ya, karena menurutku ini adalah second person yang terbaik sejauh yang aku baca ya. Karena second person ini terkadang cukup bias gitu ya, dan ini menurut aku adalah eksekusi yang tepat gitu ya. Dalam plot itu aku suka sekali keseruan waktu nanti Einstein itu terjebak di sebuah ruangan atau di sebuah tempat gitu ya bersama 8 orang lainnya, dan di sini harus saling membunuh untuk bisa selamat dari tempat itu gitu. Ini mengingatkan aku pada game Among Us ya kan. Nah, tetapi di sini eksekusinya keren sekali, seru sekali ya teman-teman. Tapi nanti pada saat endingnya teman-teman itu akan dibuat kaget ya dengan semua situasi atau kondisi yang terjadi pada di ruangan yang ketika si Einstein terjebak itu tadi. Nanti ada sesuatu yang terjadi situ, bisa jadi mungkin ini antara dua, nanti hasilnya teman-teman menyukainya dan teman-teman sama sekali tidak menyukainya gitu ya. Pokoknya fokus aja pada ketika kejadian terjebak itu nanti, supaya teman-teman merasakan, bisa lebih merasakan endingnya itu ya. Soalnya ada nanti ending yang terkait dengan kejadian tersebut. Karakter buildingnya, karakter arc-nya, spesialnya ini cukup jelas semua, karena motivasi setiap karakternya itu sangat jelas ya, terutama karakter utama kita si Einstein itu sangat jelas, jadi tidak ada masalah mengenai karakter buildingnya. Kembali lagi ke endingnya tadi ya, ke plotnya tadi, aku jadi terbayang-bayang sama plotnya, karena kalau aku pribadi endingnya ini agak sedikit buat kepalaku mau pecah gitu ya, karena udah seru ya endingnya. Sebenarnya bisa sih kita terima ya kalau kita mau mengikuti semua pemikiran si Einstein ini ya. Tetapi kalau menurut aku pribadi endingnya itu ya agak bikin gemes gitu ya. Jadi aku sampai teringat sebuah film ya yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Ternyata semua yang terjadi kesusahannya itu, oke lah, aku stop sampai di sini, nanti spoiler ya teman-teman, baca sendiri aja, nanti teman-teman bisa tentukan endingnya itu akankah teman-teman sukai atau tidak gitu ya. Nah, kalau untuk gaya bahasa keren sekali, karena aku suka gaya-gaya tulisan seperti terjemahan seperti ini, selera aku juga, jadi makanya aku sangat menyukai dan sangat menikmati gaya bahasa yang ditampilkan oleh Mas Dimas Aditya ini. Wah, tapi pokoknya ini recommended sekali untuk teman-teman yang suka dengan fiksi ilmiah atau yang memulai nulis fiksi ilmiah nih, bisa dijadikan referensi ya. Nah, sekarang kita masuk ke reading time. Oke teman-teman, saya akan bacakan bagian ketika si pensil dan kacamata ini ngobrol dengan menggunakan sudut pandang orang kedua ya. Ini supaya menggambarkan sama teman-teman bagaimana eksekusi second person point of view di novel Ostia 20 ini. Kamu yang selalu berada di ruang kerja Einstein akhir-akhir ini tentunya tidak mengetahui jika ruangan itu hampir selesai dibangun. Kacamata juga tidak menyaksikan proses pembangunan karena Einstein selalu sibuk mempelajari hal baru. Kalian berdua sama-sama menyaksikan Einstein berjuang keras menemukan formulasi itu. Formulasi Einstein mengenai mesin waktu terlihat sangat mustahil, kata kacamata. Kamu berkata, sudah ratusan kali dia mengeluarkan isi perutku, lalu mengisi ulang kembali, coret-coret di kertas kemudian merobeknya. Dia tak bosan-bosan dengan rutinitas itu. Beberapa kali juga aku melihatnya meminum obat yang namanya sulit disebut. Mungkin ruang kebugaran yang sedang dibangun bisa membuatnya berhenti menelan obat, ucap kacamata.
Kalian memandangi Einstein yang tertidur di meja kerja. Rambut itu semakin berantakan dari hari ke hari. Bel rumah Einstein yang suaranya nyaring tiba-tiba berbunyi. Karena kaget, Einstein terbangun dari tidurnya, kemudian merapikan rambut dan segera membukakan pintu. "Profesor Einstein, ini sebuah paket untukmu," ucap seseorang bersuara bass. Beberapa saat kemudian, kalian mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan. Pertanda tukang pos segera pergi. Einstein kembali ke ruang kerja, kemudian mengambil kamu dan kacamata. Kamu diletakkannya di atas buku catatan, sedangkan kacamata dipakai Einstein seperti biasanya. Einstein merobek pembungkus paket. Kalian melihat isi paket itu. Sebuah puzzle 3 dimensi berbentuk gembok baru saja dia beli. Puzzle itu bahan baja dengan bentuk yang sedikit aneh. Ya, oke teman-teman, jadi itu eksekusi dari second person point of view gitu ya. Jadi kita masuk ke tips and trick. Satu, kalau nanti teman-teman ingin menggunakan point of view yang campuran, ya banyak, mungkin semua point of view mau teman-teman pakai, first person, second person, ya third person itu nggak masalah, tetapi jangan dicampur-campur dalam satu bagian. Misalnya saja bab ini menggunakan point of view yang pertama, bab selanjutnya yang kedua, bab selanjutnya yang ketiga, terserah, tetapi jangan dicampur dalam satu bab karena nanti membuat pembaca bingung. Nah, kenapa harus aku sampaikan di sini? Banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai hal ini, mengenai penggunaan dari point of view campuran. Jadi mumpung ingat, aku kasih jawabannya ya teman-teman. 2. Point of view orang kedua atau second person itu memang cukup aneh ya, dan jarang digunakan juga. Tetapi kalau teman-teman mampu mengeksekusinya dengan baik seperti yang ada di buku Osteoarthritis ini, itu justru bisa menambah keunikan dari cerita teman-teman. Yang aku katakan tadi, Osteoarthritis ini sangat recommended bagi para pecinta fiksi ilmiah khususnya, dan ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara memesan di AT Press atau di langsung penulisnya ya, di Mas Aditya. Aku ucapkan terima kasih untuk AT Press khususnya CEO-nya Mbak Arini Nurul Haq. Kemudian aku ucapkan terima kasih juga untuk penulisnya di Mas Aditya, keren sekali. Dalam review ini aku memiliki kesalahan, aku mohon maaf. Bagi teman-teman yang sudah sudi menonton video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video baru teman-teman langsung tahu. Oke, jaga kesehatan teman writers. See you.